I'm Fabio Octaviani, Chairman of this ASEAN Economic Issues Meeting. Today's meeting raises the theme of dynamic of global oil price on ASEAN economic situation. Before we start the meeting, here's the rules of our meeting. Yang pertama, presentasi position paper oleh delegasi negara selama 2 menit. Presentasi wajib dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, selama presentasi berlangsung, delegasi dari negara lain diperbolehkan melemparkan pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada tim presenter melalui chat. Pertanyaan atau pernyataan dapat dituliskan melalui Google dokumen yang sudah disediakan. Yang ketiga, pada sesi diskusi dan debat, delegasi diharapkan tetap menggunakan bahasa Inggris dan delegasi tetap diberikan kesempatan jika memilih menggunakan bahasa Indonesia untuk bertanya, menjawab, atau memberikan tanggapan. Yang keempat, untuk para delegasi, jika ingin berbicara, dipersilakan untuk mengangkat plakat negaranya terlebih dahulu. Setelah sesi pertama selesai dan berakhir, maka bisa dilanjutkan pembacaan chairman statement oleh chair. Okay? Now we going to the read of position paper statement of country. Which country we want to be the first place raise the placard. Thank you, Honorable Chairs, for the opportunity. Good afternoon. Greetings to our esteemed audience. We, the delegates of Indonesia, stand before you today to discuss a very important and challenging issue for our country, namely the decline in world oil price. As a country with a significant oil and gas industry, the decline in world oil price has had a wide and deep impact on the Indonesian economy. The decline in world oil price is a challenge that we must face with courage, intelligence, and cooperation. We must make this oil price decline a turning point for us to transform our economy, strengthen our economy and energy security, and with a better future for Indonesia. Regarding the decline in oil price, we offer several solutions including 1. Conduct budget management by adjusting the price of oil and fuel subsidies in accordance with change in world oil price, while also reducing the government's dependence on fossil fuels. 2. Regional cooperation in renewable energy can be done by ASEAN member states, supporting each other in reducing dependence on fossil fuels and shifting to renewable energy, such as solar, wind, and bioenergy. This cooperation can include the exchange of knowledge, technology, and best practices in renewable energy development. 3. Engage in international cooperation with oil-producing countries and organizations such as OPEC or Organization of Petroleum Exporting Countries to address fluctuation in world oil price. Thank you. Thank you, delegates. Now, for the next delegate, please raise the placard. Okay, please, delegates. Thank you, Honorable Chairman. As presentation from Brunei Darussalam, we would like to convey our views regarding global economic conditions which are experiencing pressure due to the dynamics of global oil. There are several countries with abundant oil revenues, one of which is our country, Brunei Darussalam. And our country is one of the largest oil producer in the world, especially in ASEAN. In recent times, there has been a decline in world oil price and an increase in inflation, which has also led to an increase in the Fed interest rate. Our country has also cooperated with several ASEAN countries to reduce the negative impact of fluctuation in oil price in ASEAN. Thank you. For the next delegate. Okay, delegates. Okay, thank you, Your Majesty. ASEAN heads of state and government, excellencies, ladies and gentlemen. As the representative of Philippines, we would like to share our views on the current global economic condition, which are under pressure due to the dynamic of global oil prices. In the Philippines, falling crude oil prices can have a complex impact on the global economy. Like many countries,
It is import most of the crude oil they use. A drop on oil prices could result in a drop in price of fuel in the Philippines, including vehicle fuel and industrial fuel. This can reduce the company operational costs and reduce household expenses. Declining export revenues, the Philippines are also relatively small oil producers, and falling oil prices can reduce their oil export earnings. Impact on industries, the Philippines has industrial sector related to oil, such as the energy and transportation sector. Then the impact of remittances, the Philippines is one of the largest labor-sending countries in the world. Many Filipinos work in oil-producing countries, and they send most of their income to the Philippines in remittances. ASEAN countries, including the Philippines, could increase their focus on developing renewable energy as measures to reduce dependence on oil, increase cooperation in the energy sector to strengthen their energy security. Certain effort to liberalize energy trade within the region through free trade agreement and other incentives. They can facilitate easier energy import and export between ASEAN nations. Regional cooperation and measures to diversify energy and increase energy security can help reduce the impact of fluctuation in oil prices on the economic situation in ASEAN as a whole. Thank you for your attention. Thank you, Honorable Chair. Good afternoon, Your Majesty, ASEAN Heads of State and Government, Excellencies, ladies and gentlemen. As representative of Singapore, we would like to share our views on the current global economic conditions, which are under pressure due to the dynamics of global oil crisis. The current state of the global economy is a matter of serious concern for nations worldwide. The dependency of many countries on the oil industry make fluctuations in oil price significantly impact global economic and financial stability. The recent slump in oil prices serves as a warning signal to all of us regarding the challenges faced by the global economy today. ASEAN member states, including Singapore, recognize the importance of international cooperations in addressing this economic challenge. We believe that strong dialogue and collaborations among ASEAN countries and the UN can serve as means to achieve sustainable solutions. At present, we urge all member countries to strengthen cooperations in responding to oil crisis instability and impacts of the global economy. We propose that ASEAN member states enhance economic partnership with the regions through the sharing of knowledge, technology, and the research of enhanced competitiveness and economic resilience. Increasing investment in renewable energy sectors and diversifying energy sources are also crucial steps to reduce dependence on oil and mitigate the impact of oil prices fluctuations on our economy. Singapore is confident that through constructive dialogue and close cooperations, we can build a stronger foundation for a more stable and sustainable global economy. We are ready to collaborate with ASEAN member states and all participants on the UN Assembly in achieving this objective. Thank you for your attention to our statement. Thank you. Thank you, delegates. Now for the next delegate. Thank you, Honorable Chair, and good afternoon. Our response is as one of the countries that is closely related to ASEAN as a valued partner for ASEAN cooperation in the fields of economy, trade, investment, and political cooperation, and is involved as an ASEAN Plus mechanism. As a valued partner country for ASEAN in the world oil case, we have a policy. We are working to reduce dependence on oil supplies for contribution source.
We strive to diversify our oil supply by importing oil from various countries and regions, including ASEAN, Middle East, African, and Latin American countries. This diversification aims to reduce the risk of volatility and ensure our China energy security. As the largest importing country, we have invested heavily in oil exploration and production in various countries around the world, and are also involved in developing new oil fields, constructing oil and gas infrastructure, and acquiring oil extraction rights in these countries. Oil producers, in order to gain better access to oil resources and secure our own long-term supply, we have policies to improve energy efficiency and develop renewable energy sources as an effort to reduce dependence on oil. We have also experienced in environmental problems regarding the use of oil. So we are committed to reducing greenhouse gas emissions and increasing energy efficiency as part of their environmental policy. So therefore, in this case, we have a solution for the ASEAN. Among others, we can provide several solutions to help ASEAN overcome the decline in oil prices. Number one, economic and cooperation. Number two, economic diversification and infrastructure investment and development. Then energy efficiency technologies and development existence. So, Kita masuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Brunei untuk negara Filipina. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan yang dilakukan oleh negara Filipina untuk bertahan akibat fluktuasi harga minyak? Baik, mungkin kepada delegasi Brunei, saya persilahkan untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada negara Filipina. Baik, terima kasih kepada Chair. Saya akan mengulangi pertanyaan saya kepada negara Filipina. Pertanyaan saya yaitu, apa kebijakan yang dilakukan oleh negara Filipina untuk bertahan akibat fluktuasi harga minyak dunia? Baik, terima kasih delegasi Brunei. Mungkin kepada delegasi dari negara Filipina. Baik, kami dari delegasi Filipina akan menjawab pertanyaan dari delegasi Brunei. Yaitu gimana pertanyaannya? Apa kebijakan yang dilakukan oleh negara Filipina untuk bertahan akibat fluktuasi harga minyak? Filipina telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi fluktuasi harga minyak dan mengurangi dampaknya terhadap ekonomi negara. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Filipina, yaitu yang pertama, Filipina telah mendorong diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah. Yang kedua, pemerintah Filipina telah menerapkan program subsidi bahan bakar untuk membantu mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat dan sektor industri. Program subsidi ini berfokus pada bahan bakar rumah tangga. Subsidi bahan bakar membantu melindungi masyarakat dari kenaikan harga bahan bakar yang signifikan akibat fluktuasi harga minyak. Yang ketiga, yaitu pemerintah Filipina juga telah mengupayakan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Yang keempat, Filipina juga telah mengambil langkah-langkah dalam pengembangan infrastruktur energi seperti pembangunan pipa gas alam dan penyediaan akses listrik ke daerah-daerah terpencil. Yang kelima, yaitu Filipina juga terlibat dalam kerjasama regional termasuk dalam konteks ASEAN untuk mengatasi fluktuasi harga minyak. Nah, melalui kebijakan-kebijakan ini, Filipina berusaha untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak global dan melindungi perekonomian serta masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul. Terima kasih. Pertanyaan dari delegasi Singapura. Untuk delegasi dari Brunei Darussalam. Pertanyaannya yaitu, apa kebijakan yang ditawarkan oleh negara Brunei untuk membantu ASEAN dalam menstabilkan harga minyak di kawasan? Kepada delegasi dari Brunei, dari Singapura, saya persilakan untuk
menanyakan secara langsung kepada delegasi negara Brunei Darussalam. Baik, terima kasih Chair atas kesempatan untuk kami negara Singapura bertanya kepada delegasi Brunei Darussalam. Kami ingin bertanya kepada negara Brunei, apa kebijakan yang ditawarkan oleh negara Brunei untuk membantu ASEAN dalam menstabilkan harga minyak di kawasan? Terima kasih. Apa kebijakan yang ditawarkan oleh negara Brunei untuk membantu ASEAN dalam menstabilitaskan harga minyak di kawasan? Saya akan menjawabnya. Kami menawarkan beberapa kebijakan untuk membantu ASEAN dalam menstabilkan harga minyak. Kebijakan tersebut yaitu dengan meningkatkan produksi minyak dan gas di ASEAN. Nah, kami akan melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk menemukan dan mengembangkan sumber minyak dan gas baru. Yang kedua itu, kami meningkatkan efisiensi penggunaan energi di ASEAN. Kami mengusulkan melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengembangkan program penghematan energi. Dan yang ketiga, kami juga meningkatkan kerjasama energi antar ASEAN dan negara-negara lainnya. Kami dapat bekerja sama dengan negara lain seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan untuk membantu ASEAN mendapatkan akses ke pasokan minyak dan gas yang lebih murah dan lebih stabil. Kebijakan inilah yang diharapkan dapat membantu ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, meningkatkan ketahanan energi, dan melindungi perekonomian ASEAN dari dampak fluktuasi harga minyak. Mungkin cukup segitu saja jawaban dari kami. Itu ada pertanyaan dari negara Singapura untuk Cina. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran Cina dalam mencegah fluktuasi yang berlebihan yang mengganggu perekonomian global dan mendorong stabilitas kawasan ASEAN sebagai mitra kerja Cina? Kepada delegasi Singapura, saya persilakan untuk menanyakan secara langsung dengan jelas kepada delegasi Cina. Terima kasih Chair atas kesempatannya. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kepada Cina, yaitu pertanyaan keempat, bagaimana peran Cina dalam mencegah fluktuasi yang berlebihan yang mengganggu perekonomian global, dan Cina sebagai negara yang merupakan ekonomi yang kuat, bagaimana cara Cina mendorong stabilitas kawasan ASEAN sebagai mitra kerja Cina? Menjawab pertanyaan dari delegasi Singapura, yaitu peran Cina dalam mencegah fluktuasi yang berlebihan dan mendorong stabilitas perekonomian global serta kawasan ASEAN sebagai mitra kerja Cina dapat dilihat dari beberapa inisiatif dan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Cina. Kebijakan moneter dan fiskal yang stabil, Cina berusaha menjadi kebijakan moneter yang fiskal yang stabil untuk mencegah fluktuasi ekonomi yang berlebihan. Mereka menggunakan alat-alat kebijakan tersebut, suku bunga cadangan, devisa, kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Langkah-langkah ini membantu mencegah fluktuasi yang berlebihan dan mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian global. Pengolahan resiko keuangan. China telah meningkatkan pengolahan resiko keuangan untuk mencegah fluktuasi yang berlebihan. Secara mereka mengambil langkah seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor keuangan, peningkatan transparansi pasar, dan pengembangan instrumen keuangan yang dapat membantu mengurangi risiko ini. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi perekonomian global serta ASEAN. Kerjasama regional multilateral. China berperan aktif dalam kerjasama regional multilateral untuk mendorong stabilitas ekonomi global.
Mereka berpartisipasi dalam forum-forum seperti G20, APEC, dan Bank Pembangunan Asia untuk berdiskusi dan berkoordinasi dengan negara-negara lain dalam menghadapi tantangan tentang ekonomi global. China juga menjelaskan erat dengan negara-negara ASEAN melalui dialog regional seperti ASEAN Plus 3 dan ASEAN China Summit. Kerjasama ini memperkuat koordinasi kebijakan dan meningkatkan stabilitas kawasan ASEAN. Mungkin ini saja jawaban dari delegasi kami. Terima kasih. Delegasi, apakah dari pertanyaan-pertanyaan yang delegasi dari negara tanyakan? Mungkin untuk sesi pertama akan saya tutup dan akan kita lanjut kepada sesi yang kedua. Baiklah, sesi tanya jawab babak pertama kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab babak kedua. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari negara Indonesia untuk Singapura. Pertanyaannya adalah, dari solusi yang telah dipaparkan oleh pihak Singapura, apakah solusi-solusi tersebut sudah ada yang diterapkan di Singapura sendiri? Kepada delegasi negara Indonesia, saya persilahkan untuk menanyakan secara langsung kepada delegasi negara Singapura. Pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan untuk delegasi dari Singapura, yaitu dari solusi yang telah dipaparkan oleh pihak Singapura sebelumnya, apakah solusi-solusi tersebut sudah ada yang diterapkan di negara Singapura sendiri? Terima kasih. Terima kasih juga untuk delegasi Indonesia atas pertanyaannya. Kami dari delegasi Singapura tentu saja program tersebut sudah kami terapkan di negara kami, Singapura, yaitu dengan melakukan program hilirisasi dalam energi serta pengembangan dan inovasi energi terbarukan sebagai bagian strategi kami untuk mencapai keberlanjutan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mungkin itu saja atas jawaban kami untuk pertanyaan dari delegasi Indonesia. Pertanyaan dari delegasi Filipina untuk Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana penurunan harga minyak mempengaruhi sektor energi di Indonesia? Kepada delegasi negara Filipina, saya persilakan untuk menanyakan secara langsung pertanyaannya kepada negara Terima Indonesia. kasih atas kesempatannya. Kami dari delegasi Filipina akan menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada delegasi Indonesia, yaitu bagaimana penurunan harga minyak mempengaruhi sektor energi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih delegasi Filipina atas pertanyaannya. Turunnya harga minyak dunia mempengaruhi sektor energi di Indonesia, yaitu menyebabkan penurunan pendapatan bagi perusahaan energi di Indonesia, terutama perusahaan minyak dan gas. Penurunan pendapatan ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas, serta pengembangan sumber energi lainnya. Hal ini juga dapat berdampak pada kinerja keuangan perusahaan energi dan potensial pengurangan tenaga kerja. Selain itu, penurunan harga minyak dunia juga dapat memiliki efek ganda pada pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Di satu sisi, penurunan harga minyak dapat membuat sumber energi terbarukan menjadi kurang kompetitif secara ekonomi dalam jangka pendek. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Delegasi Cina kepada delegasi negara Brunei. Pertanyaannya adalah, apa peran dan solusi delegasi Brunei sebagai penghasil minyak terbesar di ASEAN? Kepada delegasi dari negara Cina, saya persilakan untuk menanyakan secara langsung pertanyaannya secara jelas kepada delegasi dari negara. Pertanyaan kami terhadap delegasi Brunei yaitu, apa peran dan solusi delegasi sebagai penghasil minyak terbesar di ASEAN? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari delegasi negara Cina. Dari negara kami itu, untuk menghadapi tantangan ini, negara kami telah mengambil beberapa langkah, yaitu diversifikasinya ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata, manufaktur, dan jasa. Yang kedua, dan meningkatkan efisiensi penggunaan minyak dan gas alam.
dan peran solusi yang dapat dilakukan oleh delegasi negara kami sebagai penghasil minyak terbesar ASEAN adalah yang pertama, mengkampanyekan penggunaan energi yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Yang kedua, ada meningkatkan investasi di bidang energi terbarukan. Yang ketiga, ada bekerja sama dengan negara-negara lain ASEAN untuk mengembangkan sumber energi alternatif. Mungkin yang itu saja yang dapat negara kami sampaikan. Terima kasih. Sesi tanya jawab babak pertama dan kedua sudah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan chairman statement pada pertemuan hari ini. Mengakui pentingnya harga minyak global sebagai faktor krusial dalam menentukan stabilitas ekonomi global. Memperhatikan bahwa negara-negara anggota ASEAN tergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Menyadari bahwa kerentanan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap perubahan harga minyak global memerlukan tindakan kolaboratif yang kuat dan koordinasi yang lebih baik. Mengingat pentingnya menjaga stabilitas harga minyak global dan melindungi kepentingan ekonomi ASEAN. Menghimbau negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi terkait tren harga minyak global dan dampaknya terhadap ekonomi masing-masing negara. Mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerjasama regional dalam menghadapi fluktuasi harga minyak global, termasuk melalui mekanisme pertukaran informasi, konsultasi, dan koordinasi kebijakan. Dan resolusi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapi dampak dinamika harga minyak global terhadap situasi ekonomi mereka dan mencapai stabilitas ekonomi yang lebih baik di wilayah ASEAN. Baik, mungkin itu saja chairman statement yang dapat saya sampaikan. Dengan demikian, berakhirlah sesi pertemuan hari ini. Terima kasih untuk para delegasi semuanya dengan dibentuknya keputusan ini. Kerjasama kita semoga dengan dibentuknya keputusan ini, kerjasama kita sebagai negara ASEAN dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.